Halo, Assalamualaikum. Kita akan membahas persoalan Al-Quran dalam dua aspek. Di satu segi, Al-Quran, pendekatan Al-Quran yang bisa merusak diri, yang bisa menjerumuskan. Kemudian kita akan membahas aspek di mana Al-Quran bisa membawa kita kepada pencerahan, kepada kreativitas dan produktivitas. Nah, jadi akan kita bagi dalam dua bagian. Di satu bagian adalah Al-Quran. Kapan Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk, kita akan melihat unsur-unsur yang terkait dalam pendekatan Al-Quran yang membawa umat kepada kezaliman dalam beragama, sehingga Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Nah, kemudian kita akan melihat kapan Al-Quran ini bisa layak sebagai petunjuk. Dan kita akan melihat unsur-unsur dan pendekatan-pendekatan Al-Quran dan pemikiran-pemikiran yang membuat Al-Quran ini bisa digunakan dan layak sebagai petunjuk kepada kreativitas dan produktivitas. Oke. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kelayakan Al-Quran ini sebagai petunjuk penting dipertanyakan? Dan kapan Quran bisa membawa umat kepada kezaliman dalam beragama? Kita akan melihat pendekatan Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah ingkar terhadap Al-Quran? Dalam sendi yang bagaimana? Kita akan melihat perkara-perkara di dalamnya nanti. Kita juga akan melihat apakah konsep Nabi yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah, yaitu Nabi Muhammad, dan juga konsep Tuhan yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah. Apakah konsep Tuhan dan Nabi yang dimengerti oleh Ahlus Sunnah bisa menjadi pegangan dan bisa dianggap layak sebagai petunjuk atau sebagai pelindung? Nah, perlu dimengerti bahwasanya ada hal yang cukup mendasar di dalam ajaran Ahlus Sunnah, yaitu persoalan Nabi Muhammad. Menurut kajian saya, menurut Al-Quran, bahwasanya Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab hadis, kitab fikih, dan para pemikir Islam lainnya, menurut Al-Quran, Nabi yang ada dalam Ahlus Sunnah adalah fiksi. Ada 5 kali kata Muhammad tersebut dalam Al-Quran, tidak satu pun yang dimaksudkan sesosok seperti yang kita dapatkan dalam kitab hadis dan kitab fikih dan juga sirah Muhammad. Oleh karenanya, ayat 40 dari surah 33 yang intinya di situ, Rasulullahi wa khataman Nabi, yang diartikan, yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ini sungguh keliru. Ini adalah satu klaim yang sungguh keliru. Nah, Rasulullah wa khataman Nabi bukan artinya Nabi terakhir. Ini perlu dicatat. Dalam Al-Quran, Rasul itu akan terus ada sepanjang masa. Nah, ini poin yang perlu dimengerti dan akan kita kaitkan nanti kenapa Ahlus Sunnah menciptakan Nabi palsu dalam ajaran Islam. Ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat kapan Al-Quran ini terjebak dan tidak layak sebagai petunjuk. Ada beberapa ayat yang akan saya angkat dan banyak ayat-ayat
yang terkait dengan ini, tetapi akan kita bahaskan secara ringkas. Sebagai contoh, yang pertama, Ahlus Sunnah atau ortodoksi atau Islamic ortodoksi, pendekatan Al-Quran adalah melalui pendekatan percaya buta. Nah, jadi dimulai dari ayat 2, dari ayat 3, bisa kita lihat cara mereka memahami dan cara mereka mengimplementasikan pemahaman mereka, bagaimana mereka membentuk pemahaman dan perwujudan atau tingkah atau sikap yang mereka ambil ketika mereka membaca Al-Quran. Jadi kita baca secara intinya bahwasanya Al-Quran itu dianggap Al-Quran yang tidak ada keraguan. Ini ayat 2 dari surah Al-Baqarah. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang muttaqin. Timbul pertanyaan, apa artinya muttaqin? Nah, kita baca pada ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Dimaknakan di situ muttaqin artinya orang-orang yang percaya buta kepada unsur-unsur yang tidak dimengerti, unsur-unsur yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam, unsur-unsur yang tidak bisa diraih oleh indera manusia. Jadi mereka-mereka yang percaya buta kepada hal-hal yang tidak bisa difaktualkan dalam alam, itulah orang-orang muttaqin. Ya kan? Ini fondasi cara Ahlus Sunnah, pendekatan Ahlus Sunnah terhadap Al-Quran. Ini kebanyakan metode yang dipakai oleh umat Islam. Lebih daripada 95% bisa dikatakan. Sudah umumnya. Pendekatan Al-Quran melalui percaya buta, melalui klaim-klaim yang tidak bisa difaktualkan dalam alam, melalui unsur-unsur yang tidak bisa diraih oleh indera manusia, tidak bisa dilogikakan dan tidak bisa dirasionalkan. Inilah pendekatan yang diambil oleh Ahlus Sunnah sebagai fondasi pendekatan Al-Quran. Dan juga pendekatan ini diambil sebagai modal akidah. Jadi percaya buta adalah modal akidah, modal iman. Nah, di sini hal yang paling mendasar yang membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk dan sering menjerumuskan dan sungguh merusak diri. Nah, kemudian kita lihat ayat lain yang membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk ketika Ahlus Sunnah ini melarang atau sangat tidak menganjurkan ayat 36 dari surah Al-Isra, yaitu mengajak umat atau mengajak pembaca untuk pakai akal, pakai pikiran. Nah, ayat 36 dari surah Al-Isra adalah sangat tidak digunakan dan malah sangat dilarang dalam pendekatan Al-Quran dengan memakai akal atau logika. Nah, ada ayat lain yang terkait dengan hal-hal yang membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk karena memakai ayat 26 dari surah 7 terkait dengan karakter. Nah, karakter yang indah ini adalah aplikasi atau perwujudan yang lahir yang bisa digunakan sebagai barometer kelakuan seseorang. Nah, karena Ahlus Sunnah memakai kepercayaan yang buta terhadap pembentukan karakter, maka ayat 26 dari surah 7, surah Al-A'raf, yang intinya seindah-indahnya pakaian adalah akhlak, ini tidak dihiraukan dan malah ayat ini sangat tidak dianjurkan sebagai cara menelaah Quran. Tetapi bagaimana juga, nah mereka menggunakan nanti ayat-ayat yang memang harus percaya buta.
Dan juga Ahlus Sunnah ini menggunakan pendekatan percaya buta dengan gaya-gaya militer, gaya-gaya kekerasan. Jadi ayat 256 daripada surah Al-Baqarah yang menyatakan la ikraha fid din, ini seharusnya tidak ada paksaan dalam beragama, ternyata dimaknakan paksa dalam beragama. Nah, terkait dengan pemaksaan ini dan kekerasan dalam beragama bisa Anda lihat dari surah 29, surah At-Taubah, dan juga ayat 123 dari surah At-Taubah. Yang intinya di sana memerangi orang-orang yang berbeda keyakinan dan harus memerangi tetangga, tidak baik dengan tetangga atau berbusung dada dengan tetangga. Nah, jadi pendekatan kekerasan dalam memahami Al-Quran ini adalah suatu pendekatan yang sangat menjerumuskan, sehingga pendekatan yang demikian rupa sangat tidak layak sebagai petunjuk, ya kan? Nah, tadi saya menunjukkan ini pendekatan kekerasan dalam beragama atau pendekatan pemahaman ayat dalam Al-Quran sebagai petunjuk ini akhirnya tidak layak dan tidak relevan. Sehingga agama yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah pun semakin hari semakin tidak relevan. Karena pemahaman yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah mengacu umat kepada penipuan, kekerasan, dan kezaliman dalam beragama. Sehingga pemahaman yang dibentuk mereka pun tidak layak sebagai petunjuk. Termasuk di dalamnya konsep Nabi yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad yang ada dalam Ahlus Sunnah menurut Al-Quran adalah fiksi. Ya kan? Fiksi. Nah, itu secara ringkas kenapa Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Karena pemahaman yang dibentuk itu menjerumuskan dan bisa merusak diri. Dan pemahaman yang menjerumuskan itu sering digunakan dan sudah umum digunakan oleh umat Islam, bisa jadi lebih daripada 95%. Nah, kemudian kita bandingkan, ya kan, perbandingannya kapan Al-Quran layak sebagai petunjuk. Bagaimana pendekatan Al-Quran dan pemahaman yang dibentuk bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi satu hal yang menginspirasikan kita kepada kreativitas dan produktivitas dan pencerahan, enlightenment, ya kan? Nah, saya akan menunjukkan beberapa contoh ayat dan banyak ayat-ayat yang lain bisa Anda kaji sendiri, tetapi dalam hal ini saya akan mengangkat beberapa referensi sebagai contoh untuk bisa dimengerti kapan Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk. Yang pertama, pendekatan Al-Quran, pemahaman itu dibentuk dengan pemahaman yang faktual dalam realitas alam. Jadi, pemahaman yang dibentuk itu ketika faktual menjadi wahyu. Ya kan, menjadi wahyu. Sebelum pemahaman Al-Quran bisa dibentuk sebagai statement atau pernyataan yang faktual dalam realitas alam, tidak bisa menjadi wahyu. Nah, ini perlu dimengerti. Sehingga satu ayat yang cukup, di antara ayat-ayat yang cukup menarik adalah ayat 138 dari surah Ali Imran, yaitu mengatakan hazal bayan. Ya kan? Hazal bayan. Jadi ketika manusia bisa membentukkan pemahaman yang bayan, yang berfakta. Ketika berfakta menjadi bagian daripada ilmu, menjadi sebagai petunjuk, sebagai pelajaran. Nah, ini pendekatan yang bisa membuat Al-Quran ini layak sebagai petunjuk. Kemudian di ayat lain, ayat 4 dari surah Ar-Rahman, surah 55. Jadi ilmu itu terbentuk daripada unsur-unsur yang berfakta. Ilmu-ilmu bayan.
ilmu bayan menjadi fakta. Jadi, kalaulah ilmu itu tidak mengandung bayan, maka tidak bisa jadi ilmu. Makanya, sebelum pernyataan bisa dikatakan bayan, maka pernyataan itu harus faktual, harus ada dalam realitas alam sebagai unsur-unsur yang punya substansi. Bahwasanya ilmu atau wisdom, ya kan, atau wahyu membuat isi Al-Quran ini relevan. Artinya ilmu yang berfakta, ilmu yang bisa ditelusuri seluk-beluknya dalam realitas alam. Kemudian contoh pendekatan lainnya, ayat 42 dari surah Al-Baqarah, yang intinya jangan campur aduk mana yang fakta, mana yang berdongeng, mana yang konspirasi teori, mana yang bukan. Ya kan? Jadi harus bisa dipilah-pilah. Kemudian ayat lain yang sungguh menarik, ayat 163 surah Al-Baqarah, yang intinya la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Ya kan? Jadi huwa di ayat itu adalah consciousness atau kesadaran. Jadi bisa kita maknakan yang ada dalam diri kita ini adalah kesadaran. Itu, all you have is consciousness. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa mencerdaskan, menyadarkan dan mengedukasi saudara-saudara kita semua, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Paraka ini dia asalnya dari Aceh ya. Kita tidak tahu Aceh mana dia berasal, apakah Aceh Timur, Aceh Tenggara, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dia mengatakan bahwa dia berasal dari Aceh. Karena apa? Karena saya lihat dan saya sering ikuti live TikToknya teman-teman. Dia sering masuk ke Komal Effendi Usman, yang dimana Effendi Usman ini juga merupakan orang yang murtadin, yang dimana dia berlatar belakang agama Islam dan kemudian dia mendapatkan hidayah, dia mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita percaya bahwa satu persatu dari mereka akan mengikut Tuhan. Kenapa? Karena hanyalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan isi kitab suci. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada para pengikutnya, bahwa sampaikanlah Injil itu, sampaikanlah berita tentang pengampunan dosa itu kepada segala bangsa, supaya banyak orang yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sama seperti halnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 teman-teman. Di sana dikatakan, kamu akan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dari seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, di situ disampaikan oleh Kristus pesan-pesan tentang pemberitaan Injil ini. Dan kiranya makin hari makin banyak orang yang mendengarkan tentang berita Injil. Jadi demikian yang saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.